Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian praktik fisika, kita mau mempraktikkan mengenai teorema Torricelli, di mana teorema Torricelli ini merupakan aplikasi dari fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Di sini Ustazah cuma mau nge-review gimana kalau misalnya kita mau mencari jarak kucuran. Jadi misalnya kucurannya itu ada lubang di sini terus kucuran gitu. Jaraknya yang kita hitung. Jaraknya bisa kita hitung X sama dengan X itu jaraknya 2 akar H1. H1 itu dari permukaan air menuju ke lubangnya. Dan H2. H2 itu dari lubang menuju dasarnya. Misalnya H2-nya itu 8, H1-nya 2. Maka jarak kucuran airnya 2 akar 2 dikali 8. 2 akar 8 kali 2, 16. Sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Botol bekas 660 ml. Namun jika ada pakai yang 1,5 liter yang lebih besar, yang lebih tinggi, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada, ini pun nggak apa-apa. Cara buatnya gimana? Pertama, lihat line-nya dulu, lihat garis di sini. Garis di sini ini sebagai acuannya, titik nolnya dan titik bawahnya. Kita pakai titik paling atas saja di sini. Nanti airnya nggak boleh lebih dari sini. Kita mau tentukan dulu minimal ada 3 titik, terserah titik yang mana. Oke, sudah menentukan? Pertama, kita ukur dari titik yang paling atas ke bawah itu ada berapa sentimeter. Setelah diukur, kita tentukan titik-titiknya berada di mana saja. Misalnya di sini 5 cm, kemudian 8 dan 12. Misalnya, itu terserah teman-teman semua mau berapa senti. Kemudian, kalau sudah lubang itu kecil saja, kita tutup dengan solasi. Kalau bisa isolasinya itu yang benar-benar nutupin ya, kalau enggak pakai lakban sekalian, supaya airnya enggak keluar. Kemudian, ini permisalan ya. Misal, kalian sudah menentukan lubang-lubang di botol kalian. Ini misalnya lubang pertama, lubang A, kedua B, ketiga C. Kalian harus menentukan dulu. Kalau misalnya titik A, berarti H1-nya 3 cm. H2 gimana tadi? Dari titik lubang ini menuju titik dasar. Berarti berapa? 3 sama 3. Ada 9 cm. Ini misal. Mau berapa senti terserah kalian. Kemudian titik B. Titik B, H1-nya berapa? H2-nya berapa? Titik C, H1-nya H2. Kalau misalnya kalian sudah menemukan titiknya ini, kalian hitung dulu X-nya. Boleh pakai kalkulator. 2 akar H1 kali H2. Begitu seterusnya. Ini XA, XB, XC. Terus cara kerjanya gimana praktikum ini? Pertama, kan kita udah tahu ya ada line di sini, ada garis di sini. Kita pertama penuhi dulu airnya sampai titik ini, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang, pokoknya dipas-pasin. Kemudian di titik A, B, C ini kan semuanya sudah tertutup oleh isolasi atau lakban yang kalian tempelkan kan. Kita mau nyari X dari A dulu. Maka yang A itu isolasinya dibuka. Kalau dibuka otomatis ini ngucur.
Nah, hasil kucuran ini langsung kalian ukur pakai mistar atau penggaris. Kalau misalnya A udah, A kembali ditutup pakai lakban tadi. Dan airnya juga diisi ulang sampai ke garis yang tadi. Garis di sini. Udah. Kalau udah, nanti B-nya baru dibuka. B-nya dibuka. Nah, ketemu XB nanti. XB-nya berapa? Begitu seterusnya sampai titik C. Intinya, penuhi dulu sampai garis ini, kemudian dibuka dan diukur. Step-stepnya sama antara titik A, B, atau C. Kalau misalnya kalian sudah menghitung dan mengukur, nanti di pembahasan dibuat tabel. Di sini misalnya hasil hitung pakai rumus tadi. Sedangkan ini hasil ukur. XA, XB, XC. Misalnya hasil hitungnya ternyata di sini kucurannya 16 cm. Tapi hasil ukurnya cuma 15,8. Misalnya di sini 20, di sini 19,2. Di sini 16, ini 15,8. Ini permisalan dan datanya nggak mungkin sebaik ini. Apaan sih ini? Sekian ya dari Ustazah. Kalau misalnya ada kebingungan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung chat aja Ustazah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Jangan lupa stay at home. Nggak boleh keluar-keluar, tetap di rumah. Jaga diri dan jangan lupa berdoa sama Allah.